Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Anissa Lutfia Setandi sebagai dosen mata kuliah SHP. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan definisi minuman berkarbonasi berbasis bunga telang dan daun mint untuk melawan radikal bebas. Sebelum masuk ke materi, mohon izin perkenalkan dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Aris Setiawan, dan yang kedua ada Bagas Anusotino, yang ketiga ada Wulandari, dan yang terakhir ada Siti Hasanah. Latar belakang dari vitamin C sebagai minum berkarbonasi yang memadukan bunga dan daun mint yang keduanya dikenal karena kandungan antioksidan dan kemampuannya dalam menangkal radikal bebas menjadikan pilihan yang ideal bagi konsumen yang menginginkan minuman menyegarkan sekaligus sehat. Produk ini juga dirancang untuk menjawab minat konsumen terhadap minuman inovatif dengan nilai tambahan kesehatan. Bunga telang sebagai salah satu bahan utama memiliki kandungan antioksidan alami, sementara daun mint memberikan kesegaran dengan sifat antiinflamasi yang bermanfaat. Kombinasi unik ini membuat vitamin C menonjol sebagai pilihan minuman segar, alami, dan mendukung gaya hidup sehat. Yang pertama ada aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran ini ada tiga ya. Yang pertama termisi, yaitu minuman berkarbonasi berbahan bunga telang dan daun mint. Yang kedua ada manfaat, manfaatnya antioksidan, tinggi untuk melawan radikal bebas. Dan yang ketiga adalah rasa segar dan manfaat kesehatan telah menjadi daya tarik utama. Nah, aspek pasarnya ini lebih ke daya tariknya yang utama itu ya ini rasa segar dan manfaat kesehatannya untuk termisi ini. Yang kedua ada analisis tren pasar. Analisis tren pasar ini juga kami menerapkan tiga, yaitu yang pertama segmen, yang kedua target, yang ketiga positioning. Segmentasinya ini tuh usia dari 15 sampai 45 tahun, peduli kesehatan, mengikuti tren. Targetingnya generasi muda yang aktif dan sadar kesehatan. Dan positioningnya jargon, singkirkan radikal bebas, nikmati hidup sehat. Oke, peluang dan strategi pemasaran. Peluangnya itu untuk lebih ke mahasiswa, pekerja, industri, dan keluarga kudus. Strategi 4P, yaitu ada produk, price, promotion. Nah, produk itu brand alami, kemasannya praktis, price-nya berdasarkan biaya bahan baku, dan margin. Price-nya itu e-commerce, dan di lokasi strategis juga. Promosional melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, konten yang menarik pelanggan. Nah, aspek teknis dan teknologi, yang pertama ada di produk, kedua ada desain produk, dan yang ketiga ada fungsi. Nah, itu produk ini tuh kesadaran hidup sehat, bahan alami mudah ditemukan. Nah, desain produknya itu kemasan praktis, warna biru, bunga telang. Fungsinya menyegarkan, melawan radikal bebas, dan menjaga kesehatan. Teknologi produksi itu ada tiga juga, ekstraksi bahan aktif, yang kedua pengolahan air, yang ketiga ada pengemasan manual. Nah, ekstraksi bahan aktif itu bunga telang dan daun mint, itu yang pertama. Pengolahan airnya itu reversi osmosis, UV sterilization. Yang ketiga ada pengemasan manualnya itu menjaga steril gampang steril dan kualitas. Produksi dan pengawasan. Produksi dan pengawasan ini ada lokasi pabrik, kapasitas produksi, pengawasan kualitas, evaluasi rutin. Ya. Lokasi pabrik dari vitamin C ini yang kalau mau kami buat yaitu 3 Agustus. Kapasitas produksi juga fleksibel sesuai permintaan, jadi nggak terlalu stok banyak. Dan tadi ada pengawasan kualitas. Nah, pengawasan kualitas ini tuh lebih ke bahan bakunya organik yang berkualitas juga. Jadi ya aman lah untuk yang ingin minum yang sehat gitu kan. Yang keempat yaitu evaluasi rutin sama proses produksi. Dia selalu membuat evaluasi biar tidak salah dalam pembuatan. Soalnya ini kan baru ya, jadi harus banyak evaluasi dan banyak melakukan percobaan biar rasanya itu pas gitu. Materi selanjutnya aspek ekonomi. Minuman berkarbonasi semakin diminati, namun banyak yang mengandung gula dan pengawet tidak sehat. Konsumen kini lebih sadar akan pentingnya gaya hidup sehat dan mencari minuman alami yang menyegarkan serta bermanfaat. MNC minuman berbahan bunga telang dan daun mint hadir sebagai alternatif sehat dengan harga terjangkau. Produk ini tidak hanya menyegarkan, tapi juga menawarkan manfaat kesehatan sehingga cocok untuk pasar yang berkembang pesat dalam minuman fungsional yang lebih sehat. Selanjutnya, aspek lingkungan. Produksi vitamin C yang berbasis bunga telang dan daun mint mendukung pertanian organik dan berkelanjutan, mengurangi tergantungan pada bahan kimia. Dengan menggunakan bahan lokal alami, proyek ini dapat mengurangi jejak karbon dan memberikan dampak positif pada lingkungan serta menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian lokal. Selanjutnya akan bacakan teman saya. Selanjutnya ada aspek keuangan. Kebutuhan dasar pada produk vitamin C ini, yang pertama ada perlengkapan yang diperlukan sebesar Rp688.500, kemudian bahan habis pakai sebesar Rp961.500, transport lokal Rp200.000, dan lain-lain sebesar Rp2.150.000, dan totalnya adalah sebesar Rp4 juta. Kemudian sumber dana pembiayaan untuk proyek vitamin C ini akan sepenuhnya bersumber dari modal internal perusahaan. Dengan menggunakan modal sendiri, perusahaan dapat mempertahankan kendali penuh atas proyek ini tanpa keterikatan pada kewajiban eksternal. Investasi modal ini mencerminkan komitmen dan keyakinan kami terhadap potensi produk ini untuk memberikan nilai tambah serta keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Dan selanjutnya ada metode penilaian investasi. Bisa dilihat ini ya, tabel cash flow untuk 1 tahun ke depan. Dalam penilaian investasi menggunakan metode average rate of return atau ARR, dihasilkan rata-rata laba bersih per tahun sebesar Rp6.055.000. Ini diperoleh dari laba 7 juta ditambah dengan 5.110.000 dibagi 2. Hasilnya adalah 6.055.000. Kemudian diketahui investasi awalnya 5 juta. ARR sama dengan rata-rata laba bersih dibagi dengan investasi awal dikali dengan 100 sama dengan 6.055.000 dibagi dengan 5 juta dikali dengan 100% sama dengan 121,1%. Artinya investasi ini memberikan pengembalian rata-rata sebesar 121,1% dari investasi awal setiap tahunnya.
Pada aspek manajemen, pertama ada struktur organisasi, yaitu Divisi Manajemen Pemasaran dengan Ari Setiawan, dan Divisi Manajemen Operasional Bagas Aryo Setio, dan Divisi Manajemen Keuangan Wulandari, Divisi Manajemen SDM yaitu Siti Nurhasana. Kedua ada deskripsi pekerjaan pada posisi Divisi Manajemen Pemasaran, yaitu bertanggung jawab merancang strategi pemasaran dan mempromosikan produk agar dapat mencapai target penjualan. Pada posisi Divisi Manajemen Operasional, yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan produksi. Pada posisi Divisi Manajemen Keuangan, yaitu bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan bisnis, dan yang terakhir yaitu Divisi Manajemen SDM bertanggung jawab dalam mengelola aspek-aspek ketenagakerjaan dan juga bertindak sebagai pemimpin dalam tim. Kemudian ada jadwal kegiatan. Dengan kegiatan pertama pada bulan pertama yaitu menjalin kemitraan dengan penanggung jawab Wulandari, kegiatan kedua persiapan alat dan bahan pada bulan 1, 2, dan 3 dengan penanggung jawab Siti Nurhasana, dan kegiatan ketiga yaitu persiapan tempat dengan bulan pertama penanggung jawab Wulandari, dan kegiatan keempat yaitu tahap produksi pada bulan 1, 2, dan 3 yaitu Siti Nurhasana sebagai penanggung jawab, dan kegiatan kelima tahap promosi dan pemasaran produk dengan bulan 2 dan 3 dengan penanggung jawab Bagas Aryo Setio, dan kegiatan terakhir yaitu evaluasi usaha dengan bulan 1, 2, dan 3 dengan penanggung jawab Ari Setiawan. Kemudian ada aspek yuridis, bentuk badan usaha yang sesuai untuk produk UMKM Teminsi adalah usaha perseorangan. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam menggunakan materi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.